Oke, thank you. Shalom semuanya guys. Gimana GIC people? Kabar kalian pasti semuanya luar biasa ya. Eh, bilang amin dong, bilang amin dong. Amin. Oke, puji Tuhan. Oke, aku dapat tema tentang berharga. Kita berharga. Aku lebih fokus ke arah situ ya. Bisa ngobrol sama diri sendiri, ngobrol dengan iman, nyatakan iya, saya sangat berharga. Sama-sama yuk katakan dengan iman, saya sangat berharga. Ada satu kata kunci yang aku pengen pegang, aku pengen sampaikan buat teman-teman pada malam hari ini, bahwa kita berharga itu karena pribadi Yesus. Tolong tangkap ini, kita berharga itu karena pribadi Yesus. Apapun kondisi kalian, apapun keadaan kalian sekarang, dimanapun Tuhan tempatkan kalian, apapun kondisi fisik kalian, tolong tangkap ini, kamu itu berharga karena Yesus beserta kamu. Ada Yesus dalam dirimu yang membuat kamu sangat berharga. Aku mau kasih beberapa poin di sini. Nanti kita bisa saling menguatkan ya. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan, monggo. Nanti kita buka sebentar, ada momen-momen pertanyaan. Atau ada yang mau sharing, boleh juga. Kita berharga. Karena Yesus, itu bisa di situ. Titik-titik kita. Kita berharga itu karena Yesus. Poin yang pertama adalah karena Yesus memilih dan menetapkan kita. Tangkap ini ya, kita berharga itu karena Yesus itu memilih dan menetapkan kita. Mulai kapan sih kita dipilih sama Tuhan? Buat orang yang percaya, ternyata kita dipilih adalah sebelum dunia dijadikan loh. Kita buka ayatnya di Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Dia telah memilih kita sebelum dunia ada. Dan oleh karena kasih, dia menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tolong tangkap ini ya, guys. Sebelum kalian ada, sebelum kalian lahir, Yesus sudah pilih kalian. Yesus sudah tetapkan kalian jadi anak-anaknya. Artinya, kita sangat berharga karena pribadi Yesus. Tolong tangkap ini ya, kita yang sudah terima Yesus itu, sebelum kita punya keinginan terima Yesus, ternyata Tuhan sudah memilih kita dan Tuhan sudah menetapkan kita. Bahkan sebelum kita lahir, kamu dan aku dipilih dan ditetapkan sama Tuhan Yesus. Karena itu aku berani ngobrol, kita sangat berharga. Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, tangkap ini ya, sebelum kita dibentuk sama Yesus dalam rahim, ternyata Yesus ngobrol seperti ini. Aku bacakan sedikit lagi. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenalmu. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskanmu. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kenapa kamu dan aku berharga? Itu karena Yesus sudah memilih kita dan sudah menetapkan kita untuk melakukan sesuatu di muka bumi ini. Untuk Nabi Yeremia ini memang dia dikhususkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kalau kalian mungkin Tuhan punya panggilan khusus loh buat kalian. Buat kamu Ben, buat aku, buat Edo, mungkin buat semua orang yang mendengar. Atau yang kalian yang lewat Instagram ini. Men, kalian itu dipilih dan ditetapkan Yesus sebelum kalian ada di muka bumi ini. Karena itu kalian sangat berharga. Bahkan setelah kalian di muka bumi, ada satu ayat nih yang Yesus sampaikan di Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tinggal tetap sehingga apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi buat teman-teman yang minder, buat teman-teman yang merasa kecewa dengan kondisi kalian, mungkin keluarga kalian ada problem, kalian kecewa ada di situ, atau kalian yang sekarang ada masuk ke habis ini masuk ke dunia kuliah yang baru nih, terus kalian merasa nanti di sana kok gini ya kampusku ya, atau kalian yang sedang ada di suatu kampus, terus kalian merasa aku kok nyesal ya, aku kayak nggak cocok di sini, nggak pas ini.
Aku kok nggak berharga ya? Men, itu pikiran yang salah. Karena Yesus sudah memilih dan menetapkan engkau sebelum dunia dijadikan. Dan pemilihan sama penetapan Tuhan Yesus itu diteguhkan. Karena kamu, Yesus, mati di kayu salib. Dan kamu terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kamu dipilih sama Yesus. Kamu ditetapkan sama Yesus untuk lakukan sesuatu dimanapun Tuhan tempatkan kau. Itu poin yang pertama yang aku pengen tekankan sama teman-teman di sini. Kenapa kita berharga? Karena Yesus sudah memilih dan menetapkan kita. Yang kedua, kenapa kita berharga? Karena Yesus itu yang membentuk kita. Aku suka pernyataan waktu kita diciptakan ya, manusia diciptakan. Kalau yang lain hampir semuanya mayoritas diciptakan lewat firman Tuhan. Jadi Yesus menyampaikan sesuatu, oh langit itu jadi. Oh terang sama gelap dipisahkan, oh terang sama gelap terpisahkan. Tapi waktu Yesus mau bangun atau mau ciptakan manusia, Yesus pergunakan tangannya, dia membentuk. Tolong tangkap ini. Jadi tidak hanya lewat firman, dia membentuk. Terus dia menghembuskan rohnya, sehingga manusia hidup. Kenapa kita berharga, guys? Karena Yesus yang membentuk kita. Kita beda dengan ciptaan yang lain. Tolong tangkap ini. Tidak berarti di masalah waktu pertama kali kita ciptakan. Aku pengen buka di Mazmur pasal yang ke-139 ayat 13 sampai 16 ya. Aku bacakan pelan-pelan. Sebab engkau telah membentuk buah pinggangku. Engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Ayat 13 ini ngobrol dengan jelas loh guys. Waktu kita ada dalam kandungan ibu kita, baik kita diterima sama orang tua kita atau tidak, yang membentuk kita menjadi bentuk fisik sampai seperti ini adalah pribadi Yesus. Kenapa kamu berharga? Karena Yesus turun tangan sendiri untuk membentuk kamu loh guys. Ayat yang ke-14. Aku menyanjung engkau sebab aku diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Dahsyatlah segala perbuatanmu dan jiwaku sungguh-sungguh menyadarinya. Tulang-tulangku tidak tersembunyi darimu pada waktu aku dibentuk di tempat yang tersembunyi ketika aku dirajut di kedalaman bumi. Matamu sudah melihatku selagi aku masih bakal anak. Dan pada kitabmu telah tertulis seluruh hari-hari yang akan dibentuk ketika belum ada satupun yang dimulai. Yesus tidak cuma menetapkan kita atau memilih kita. Yesus membentuk kita. Yesus membangun baik secara fisik maupun rohani kita nanti. Karena itu ngobrol kamu dan aku itu sangat berharga. Sangat berharga. Matius pasal yang keempat ayat 19 sampai 20. Yesus berkata kepada mereka, marilah ikut aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Ini janji Yesus sama Petrus, mari ikut aku. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Aku nggak tahu nanti profesi kalian ke depannya sebagai apa. Mungkin ada nanti bagi kalian bekerja di IT atau kalian nanti bekerja di dunia sekuler. Mungkin kalian ada jadi YouTuber. Mungkin kalian ada yang nanti jadi insinyur dan sebagainya ya. Ini janji Yesus bahwa Yesuslah yang menjadikan kita nanti. Panggilan Petrus di sini adalah dia menjadi penginjil. Dia menjadi gembala bagi gereja mula-mula. Dan Yesus ngobrol, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Dan ini perkataan Yesus waktu pertama kali Petrus dipanggil. Jadi Yesus kasih janji, aku yang menjadikan kamu penjala manusia. Yesus yang akan membentuk kita sampai kita sukses. Tolong tangkap ini.
Guys, kamu tuh berharga karena Yesus turun tangan sendiri. Pada waktu kamu awal diciptakan, bahkan sampai nanti kalian masuk ke dunia sekuler kayak, atau kalian pelayan full timer di dunia rohani kayak, kalian tetap dalam tangan Tuhan dan Tuhan itu yang membentuk kalian. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ini yang bagian A yang aku bacakan ya. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Jadi yang membuat kita ini secara rohani ya, bahwa ternyata Yesus itu berkarya dalam hidup kita. Dia yang menciptakan iman dalam hati kita. Bahkan Yesuslah yang menyempurnakan iman kita sampai akhir hidup kita. Jadi waktu kalian terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bahkan sebelumnya waktu kalian masih dalam kandungan, Yesus sudah membentuk kalian dan selalu turun tangan membentuk dan mengubah kita untuk makin hari makin serupa sama Dia. Kenapa itu? Dan karena itu kalian itu sangat berharga. Jadi buat teman-teman yang merasa ada kekurangan dalam diri kalian, tolong tangkap ayat ini. Kalian tuh lagi dibentuk sama Yesus. Dan kita percaya bahwa yang dilakukan Yesus dalam diri kita, itu pasti yang terbaik. Yesus tidak pernah beri yang baik ya, tapi Yesus selalu beri yang terbaik. Jadi waktu Yesus bentuk kita, waktu Yesus ubah kita, waktu Yesus jamah kita, waktu Yesus pulihkan kita, Dia beri yang terbaik. Dan goalnya kita menjadi serupa sama Dia. Kenapa kita berharga? Karena Yesus sendiri yang turun tangan untuk membentuk kamu guys, untuk membentuk aku. You sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Dan ini nggak main-main. Aku masuk poin yang ketiga. Tangkap ya di sini ya guys. Kenapa kita berharga? Yang pertama karena Yesus yang memilih dan menetapkan kita. Yang kedua karena Yesus yang membentuk kita. Yang ketiga, Yesuslah yang menempatkan kita dimanapun kita berada sekarang ini. Di keluarga kayak di tempat studi kalian di mana, di tempat pekerjaan kalian di mana, di bangsa mana kalian berada sekarang ini, itu Yesus yang tempatkan kalian dan Yesus punya maksud. Ada satu ayat yang aku tarik ke dunia keluarga. Ini sering kita bawa ke masalah bangsa ya. Aku bacakan Yeremia 29 ayat 7 dan ayat yang ke-11. Usahakanlah damai sejahtera dalam kota di mana aku telah membawa kamu ke dalam pembuangan dan berdoalah kepada Yahweh karenanya. Sebab damai sejahteranya adalah damai sejahtera bagimu. Ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu, firman Yahweh, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Ini Yesus ngobrol bahwa dimanapun kita ditempatkan, di kota mana, di bangsa mana, kalau aku mau tarik lebih dalam ya, di keluarga mana, di kampus mana, di tempat kerja mana, usahakan kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa, kesejahteraan keluarga, pekerjaan, tempat kalian kuliah, usahakan kesejahteraan yang ada di sana. Biar damai sejahtera Yesus melimpah melalui kalian dan menjamah sekitar kalian. Berdoa bahwa di mana Tuhan tempatkan kalian. Karena ada rencana yang indah, ada masa depan yang penuh harapan, di mana engkau ditempatkan guys. Di mana di gereja kalian berada, berdoa buat gembala sidang kalian. Di tempat kerja kalian, berdoa buat bos kalian. Kalian di dunia studi berdoa buat dosen dan guru-guru kalian. Berdoa buat teman-teman kalian. Dan lakukan sesuatu buat mereka. Yesus berani tempatkan kalian di sana. Artinya Yesus punya rencana yang indah. Rencana yang indah buat kalian. Dan rencana yang indah buat sekitar kalian. Apapun kondisi keluarga kalian sekarang guys. Mungkin kalian dibesarkan di keluarga yang broken home. Atau mungkin kalian berada di keluarga yang suam-suam. Atau keluarga kalian cuek bebek. Nggak pernah memperhatikan anak-anak atau gimana. Sekarang ini
Aku berani nyatakan dengan iman bahwa Yesus menempatkan kalian di sana ada maksud dan ada rencananya. Dan rencananya itu mendatangkan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Yesus tempatkan kalian berada di orang tua yang seperti itu. Yesus punya maksud dan Yesus punya kehendak. Minimal. Karena kalian, orang tua kalian lebih bisa diberkati. Karena kalian, orang tua kalian bisa kenal Yesus. Kalian ditempatkan di kampus atau dunia kerja yang sekarang kalian dipercaya itu. Tuhan Yesus punya maksud. Kalian akan berkembang di sana. Kalian akan sukses di sana. Kalian berharga karena Tuhan tempatkan kalian di sana dan Tuhan percaya kalian di sana. Tolong tangkap ini guys. Bersyukurlah apapun kondisi kalian sekarang. Percaya dirilah karena dimanapun kalian berada sekarang, yang menempatkan adalah pribadi Yesus Kristus. Sang pencipta langit bumi, dia tempatkan kalian di sana. Dan Yesus ingin kalian lakukan sesuatu. Kisah para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8. Namun kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kenapa kita berharga? Karena Yesus yang tempatkan kita loh. Dan Yesus kasih perintah ini untuk menjadi saksi Yesus dimanapun kita berada. Di Yerusalem ngobrol masalah keluarga kita. Di Yudea ngobrol masalah di mana tetangga kita, kanan kiri kita, mungkin saudara kita. Samaria mungkin tempat pekerjaan kita, di mana kita studi di situ, atau mungkin itu tempat kita berkarya, sampai ke ujung bumi. Men, kita bisa jadi berkat lewat sosial media kita. Itu namanya ujung bumi kita. Tuhan tempatkan kalian sekarang di posisi kalian. Karena kalian sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Markus pasal yang keempat ayat 21. Yesus berkata kepada mereka, adakah pelita dinyalakan untuk diletakkan di bawah tempayan atau tempat tidur? Bukankah ia seharusnya diletakkan di atas kaki Dian? Kita terang-terangnya Tuhan Yesus loh, yang menerangi dunia. Dan janji Yesus tempatkan kita di atas kaki Dian. Sehingga semua orang bisa lihat. You sangat berharga. Kamu adalah terang-terang dunia. Ada Yesus dalam dirimu. Dan Yesus tempatkan kamu sekarang dimanapun kalian berada. Yesus rindu kalian jadi terang di sana. Orang lain mungkin bisa mencemooh kita ya. Mungkin orang lain bisa nggak nganggap kita. Don't worry guys. Yesus itu sangat-sangat merasa bahwa kalian sangat berharga. Karena itu Yesus tempatkan kalian sekarang di keluarga kalian, di tempat kerjaan kalian, di kampus kalian, di SMA kalian, di SMP kalian, di kota di mana kalian berada, di bangsa ini loh. Yesus tempatkan kalian. Aku masuk poin yang keempat. Kenapa kita berharga? Karena Yesus yang menebus kita. Dan ini nggak main-main. Tolong pegang dengan iman. Yesus menebus kita. Karena di mata Yesus kita sangat berharga. Dia serahkan nyawanya. Mati di kayu salib. Buat kamu sama aku guys. Dosa kita ditanggung sama Yesus di kayu salib. Dia berikan kekudusannya dalam hidup kita. Dia menebus kita. Karena bagi dia, karena bagi Yesus, kamu sangat berharga. Aku sangat berharga. Roma pasal yang ke-5, ayat 8-10. Namun Elohim menunjukkan kasihnya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Terlebih lagi sekarang sudah kita dibenarkan oleh darahnya, di dalam dia kita pasti akan diselamatkan dari murka.
Sebab jika sewaktu masih menjadi musuh saja, kita sudah diperdamaikan dengan Elohim melalui kematian putranya. Terlebih lagi sesudah diperdamaikan, kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Tangkap di sini ya guys. Cinta Yesus nggak main-main dalam hidup kita. Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita saat kita masih ada di dalam dosa. Yesus pilih kalian. Yesus ambil dosa kalian. Yesus mati di kayu salib karena dosa kalian. Karena bagi Yesus, kalian sangat berharga. Tidak ada ciptaan yang lain yang ditebus dengan kematian di kayu salib. Tidak ada. Malaikat tidak ditebus. Hewan-hewan tidak ditebus. Kita manusia ditebus dengan kematiannya di kayu salib. Kamu sangat berharga. Tolong tangkap ini. Apapun kondisi kalian, apapun keadaan kalian sekarang, gimana pun fisik kalian, Yesus sayang sama kamu. Yesus tebus kamu. Yesus bayar kamu dengan lunas. Yesus bawa kamu ke surga dengan cara dia mati di kayu salib. Dia sayang sama kamu loh guys. Kamu sangat berharga. Tolong pegang ini dengan iman. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Elohim, tapi dialah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus putranya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18-19. Karena kamu mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh leluhurmu, bukan dengan barang yang fana, perak ataupun emas, melainkan dengan darah Kristus yang mahal, seperti darah anak domba yang tanpa cacat dan noda. Jadi kalau kalian ingin tahu berapa sih harga dari kalian masing-masing ya, tolong tangkap dengan iman bahwa harga kalian sangat mahal, yaitu darah Yesus. Kita yang sudah terima Yesus, harga kita sangat mahal. Dunia boleh menolak kita, Yesus menerima kita apa adanya kita. Dunia bisa meninggalkan kita, Yesus menerima kita. Dunia bisa lupa sama kita men, Yesus selalu mengingat kita, mengubahkan kita. Dunia bisa membuang kita, tapi Yesus menebus kita. Karena kamu, karena aku sangat berharga. Dan ini gak main-main. Jadi buat kalian yang merasa diri kalian murah, tolong ubah paradigma. Kalian tuh sangat berharga. Buat kalian yang minder, buat kalian yang masih jatuh bangun dalam dosa, merasa bahwa diri kalian tidak layak. Ubah pola pikir kita. Sadar men, kita sangat berharga. Jangan main-main lagi sama dosa. Sudah tinggalkan dosa, lakukan terbaik buat Yesus Tuhan. Buat kalian yang merasa diri nggak layak, selalu terpuruk, nggak punya teman, gagal di segala lini, jangan khawatir. Yesus tebus kalian. Harganya lunas dibayar. Aku masuk ke selanjutnya, yang terakhir ini. Kenapa kita sangat berharga? Karena Yesus mempercayai kita. Ini yang paling aku suka. Sebab ini untuk kedepannya guys ya. Yesus memilih dan menetapkan kita. Itu kejadian masa lampau. Yesus membentuk kita. Itu masa lampau. Oke, sekarang masih terjadi, kedepannya masih terjadi. Yesus menempatkan kita. Itu kondisi masa lampau. Nanti kedepannya oke, Yesus akan tempatkan kita lagi. Yesus menebus kita. 2000 tahun yang lalu ya, Yesus sudah tebus kita. Yesus mempercayai kita. Itu yang kelima. Karena itu kita sangat berharga. Mempercayai apa? Banyak loh guys, yang Tuhan Yesus percayakan dalam hidup kita.
Yang paling utama ini. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama. Jadi hendaklah orang-orang memperhitungkan kami sebagai duta-duta Kristus dan para pengurus yang dipercayakan rahasia Elohim. Kalian duta Yesus Kristus. Ada yang dipercayakan Yesus dalam hidup kalian. Ada hal-hal rahasia yang Yesus percayakan hidup kalian. 2 Timotius pasal yang pertama 12. Oleh karena itulah aku menderita semuanya ini, namun aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku telah diyakinkan bahwa dia sanggup menjaga apa yang telah dipercayakan kepadaku sampai pada harinya. Yesus percayakan sesuatu dalam hidup kalian, guys. Mulai dari talenta kalian, mulai dari pekerjaan, studi kalian, keluarga kalian. Dan yang terutama kalian dipercaya Yesus untuk menjadi saksinya, untuk menjadi duta-dutanya. Kenapa kalian berharga? Kalian dipercayai sama Tuhan Yesus untuk melanjutkan pelayanannya di muka bumi. Yesus kasih tongkat estafet sama kalian, guys. Dan kalian terima itu. Waktu kalian terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kalian lagi terima tongkat estafet dari Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu di muka bumi ini. Dan ya, Yesus mempercayai kalian. Yesus rindu kalian jadi saksi, kalian jadi garam, kalian jadi terang, kalian menangkan banyak jiwa untuk kerajaannya. Yesus mempercayai kalian loh. Yesus berikan Roh Kudusnya. Yesus tunjukkan kuasanya, Yesus nyatakan kuasanya dalam hidup kalian. Matius pasal yang ke-28 ayat 18-20. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Yesus mempercayai sesuatu sama kalian. Minimal, Yesus rindu kalian melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Yesus percaya sama kalian, kalian bisa. Kenapa kalian berharga? Yang pertama, karena Yesus sudah memilih dan menetapkan kalian. Yang kedua, karena Yesus sudah membentuk kalian. Sampai kapan dibentuk? Oh, sampai Yesus jemput kita kok. Sampai kita sempurna serupa sama Yesus, Yesus tetap bentuk kondisi rohani kita. Untuk kondisi fisik kita, ini yang terbaik yang Yesus sediakan dalam hidup kita. Yang ketiga, Yesus menempatkan kita. Karena itu kita berharga. Yesus menebus kita dengan mati di kayu salib. Itu yang keempat. Karena itu kita sangat-sangat berharga. Yang kelima, Yesus mempercayai kita. Ada pekerjaan, ada rencana, ada rancangan yang indah yang Yesus rindu kalian selesaikan di muka bumi ini. Aku pengen teman-teman tangkap ini. Oke, aku mau sharing, aku mau tutup sama sharingku. Aku bukan dari orang yang kenal Tuhan. Aku pertama belum kenal Tuhan, jadi aku dari agama yang lain. Kenapa aku bisa kenal Tuhan Yesus? Karena ada banyak, mulai dari keluargaku, mulai dari teman-teman sekitarku, mereka mendorong aku, mereka memberi aku teladan sehingga aku bisa kenal Yesus. Aku minder, aku tertutup, aku jarang ngobrol, aku tidak terlalu percaya diri. Untuk ngobrol di depan umum pun juga nggak bisa. Tapi karena Yesus, aku dapat ini 5 hal ini yang aku sharingkan sama teman-teman. Aku sadar Yesus sudah pilih dan tetapkan aku. Aku sadar Yesus bentuk aku. Aku sadar Yesus tempatkan aku. Aku sadar Yesus menebus aku. Dan aku sadar Yesus mempercayai aku. Ini sharingku, ini kejadiannya berapa tahun yang lalu. Aku mungkin sering bagikan ya, tapi aku bagikan lagi. Waktu itu aku di suatu kampus, aku di situ. Waktu tugas akhir, jadi skripsi.
Aku masih ingat, jadi waktu itu aku dari teknik kimia guys, dari ITN. Jadi waktu skripsiku tuh kita bikin 12 bab. 12 bab banyak banget, jadi karena itu dibikin kelompok. Jadi waktu maju ujian skripsi, jadi seminar hasil, ada 5 kelompok yang maju. Dari 5 kelompok ini kan, jadi ada 2 orang, terus satu kelompokku ternyata sama-sama orang percaya. Jadi dia ini satu KTB sama aku. KTB itu kelompok tubuh bersama ya. Kita kerjakan itu dalam doa gitu, terus kita kerjakan nggak main-main, kita beri yang terbaik. Kita maju, ada tantangan besar waktu itu. Jadi waktu itu pertama kita sajikan ke materi, kita sajikan ke mahasiswa dia tanya, oh kita bisa jawab. Terus kita sajikan ke dosennya ada 3 dosen waktu itu. 3 dosen buka, oh ini oke, jalan nih bisa. Satu dosen terlambat guys. Satu dosen terlambat, dia datang, dia buka skripsiku sembarangan, terus dia baca, dia ngobrol, Dek, ini nggak bisa nih skripsimu. Wah, itu aku langsung Dek, itu namanya nyawa tuh hilang. Aduh, minder langsung guys. Jadi aku lihat temanku yang putih itu pucet. Aku juga pikir aku sudah pucet. Aduh, ini kayaknya ada apa ini. Dia ngobrol, ini aku kan rancang pabrik asaldehid dari aldol. Dia ngobrol, pabrikmu ini tidak bisa dibangun di negeri kita. Suhu ruang pabrikmu ini 24, 23. Suhu ruang Indonesia ini 27, 30 derajat Celcius. Terus dengan entengnya, dosen gue ngobrol, ini jadi harus ganti semua. Ganti semua. Iya, ini jadi bab 1 sampai bab 12 ini ganti semua. Khususnya bab 3, 4, 5 itu yang hitungan tuh ganti semua. Dia ngobrol gitu. Aku lihat temanku sudah pucat, kita pucat, aku ngobrol, aduh Tuhan, dapet C ini. Itu drop. Yang pertama iman sudah rasanya semangat, wah, itu drop banget waktu itu. Ya sudah, C, oke Pak, kita ganti. Kita ngobrol gitu, sudah menyerah, mau gimana lagi. Terus setelah itu selesai, siang diumumkan, dipanggil ke ketua jurusan. Ketua jurusan ngobrol, oke, yang dapat A hanya satu kelompok, dari 5 kelompok itu ya, dapat A adalah hanya satu kelompok. Terus ketua jurusannya ngobrol, kelompoknya, dia nyebutkan nama teman saya dan namaku. Kelompoknya S tuh, dapat A. Yang lain dapat B ya. Aku merasa, puji Tuhan banget gitu. Aku pikir, aduh, aku kan nggak bisa jawab, aku pikir dapat C nih. Guys, itu yang aku percaya. Aku dunia kuliah, aku menikmati banyak pertolongan dan mujizat Tuhan. Tuhan tempatkan aku di situ. Tuhan yang sudah memilih aku. Tuhan Yesus yang membentuk aku. Tuhan Yesus yang menebus aku. Tuhan Yesus mempercayai aku berada di studi di situ. Ya, Tuhan Yesus yang bela aku. Aku merasa diriku sangat berharga. Nggak berhenti di situ loh. Waktu kita kompre, itu kan masih seminar hasil. Waktu kompre, kalau kompre kita ini maju satu-satu lawan 3 dosen. Waktu aku maju satu-satu, jadi yang maju sekitar 12 atau 15 orang, aku lupa ingat. Jadi aku maju, temanku maju, jadi maju sendiri-sendiri sudah. Jadi kita harus menguasai 12 bab. Jadi waktu maju, dibantai. Sekali lagi dibantai. Dia ngobrol, dosenku ngobrol gini. Dosen minggu nggak hadir, ada dosen pengganti. Jadi nggak ada yang belain. 2 dosen yang baca skripsiku, dia ngobrol, ini nggak bisa Dek, rancang pabrikmu salah semua. Aku kan bikin reaktor nih, reaktormu nih nggak masuk akal. Masa kamu selimut reaktornya lebih besar daripada dalamnya? Jadi ini salah semua. Terus diganti ya, jangan pakai amonia, ganti pakai air saja. Jadi pendingin gua pakai amonia, suruh ganti pakai air. Jadi aku suruh ganti bab 3 hitungannya, bab 4, bab 5, 6, 7, sampai 12 itu suruh ganti semua. Tapi sekali lagi guys, Tuhan yang memilih aku, Tuhan yang menetapkan aku. Tuhan yang membentuk aku, Tuhan yang menempatkan aku. Tuhan Yesus yang menebus aku dan mempercayai aku. Pengumuman disampaikan dari 12 atau 15 orang, itu aku lupa ya.
Yang maju kompre pada hari itu, yang dapat A cuma 3 orang. Aku, temanku, ya satu kelompok itu ya, sama satu lagi orang. Yang lain dapat B atau C. Apapun kondisi kalian, yes. Tolong tangkap ini guys. Kalian sangat berharga. Kalian itu beroleh janji selalu berhasil dan sukses. Itu iya dan amin. Kalau kalian nanti ke perpustakaan ITN, kalian bisa cari lah. Di situ aku taruh juga salah satu hasil kompreko ya. Jadi skripsiku aku taruh di situ, di bagian paling depan, halaman paling depan itu ucapan syukurku kepada Tuhan Yesus. Aku taruh di situ bahwa aku mengucap syukur gitu. Aku bisa lulus, aku bisa dapat nilai yang terbaik. Itu karena Yesus Kristus Tuhan. Karena aku sangat berharga di matanya. Dia selalu bela aku. Kalau aku menikmati itu, aku berani jamin, iya, kalian harusnya menikmati juga. Apapun kondisi kalian sekarang, guys, kalian itu berharga. Sangat, 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 sangat berharga. Itu yang pengen aku bagikan pada malam hari ini. Mari kita tutup dalam doa, yuk. Kita berdoa. Bapak terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Ini yang kami percaya Tuhan. Ini yang betul-betul kami sangat percaya. Bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang sangat berharga. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami, dimanapun kami berada, baik kami sekarang berada di lembah kekelaman, mungkin kami dalam kondisi terpuruk, kami berada di pekerjaan yang gak enak, di keluarga yang tidak menyenangkan, dan sebagainya Tuhan. Kami sangat percaya bahwa kami sangat berharga. Kau sudah pilih kami. Kau sudah tetapkan kami. Kau bentuk kami Tuhan Yesus. Kau menebus dan mempercayai kami. Janji kami Tuhan, kami mau bangkit. Kami mau beri yang terbaik untuk menyenangkan Kau. Dan ya, janji kami pujian, hormat, kemuliaan, dan ucapan syukur. Semuanya hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang kami pegang. Kami sangat berharga. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Grace Unity pada malam hari ini. Buat teman-teman yang merasa terberkati melalui pelayanan GIC People, teman-teman bisa men-scan QR Code yang tertera pada layar kalian. Dan buat teman-teman yang rindu untuk melayani Tuhan melalui komunitas GIC People, teman-teman bisa mengisi link yang tertera pada kolom deskripsi. Dan buat teman-teman, supaya tidak tertinggal video-video dari kami, teman-teman bisa subscribe, like, and share akun YouTube kami yaitu GIC People, supaya semakin banyak jiwa-jiwa di luar sana mengenal akan kasih Yesus yang sesungguhnya. Dan jangan lupa juga memfollow akun Instagram kami GIC People dan bisa mengupload ibadah pada malam hari ini melalui story kalian dan bisa di tag akun Instagram kami yaitu GIC People. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.